Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan pula. Baik, di pekan ke-9 ini kita akan mempelajari tentang manfaat sifat percaya diri untuk diri sendiri dan untuk bersosial kepada orang lain, ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan Allah pun berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, ana inda zonni abdi bi. Aku itu bagaimana prasangka baik dari hambaku. Nah, artinya ketika seseorang sudah percaya diri bahwasanya Allah akan membantu, ketika seseorang percaya diri bahwasanya Allah akan menolong, nah itu akan mendatangkan apa yang dia yakini. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan ragu-ragu, jadi di sini harus 100% yakin, seperti itu. Tidak boleh kurang. Kalau seandainya kurang 1% pun, itu tidak akan mungkin ada bantuan, seperti itu. Nah, di sini percaya diri merupakan sikap yang berhubungan erat dengan psikologi yang sudah ada dalam setiap manusia yang bertugas untuk meyakini kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Seperti itu. Rasa percaya diri yang tinggi menjadi hal yang sangat penting agar bisa meraih kesuksesan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan dalam kehidupan dunia itu sangat mudah. Ketika kita punya peluang, kita yakin, kita masuk, bisa untuk menjadi sukses. Tapi kalau seandainya di dalam akhirat itu sebenarnya agak sulit dan agak mudah, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana diri kita. Kalau seandainya kita memang meyakini kita ingin benar-benar mendapatkan keridhaan Allah dan ingin bahagia bertemu dengan Rasulullah dan bisa melihat wujud Allah, nah maka satu yang benar-benar harus dijalankan yaitu menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja. Ketika kita sudah berani ataupun sudah melangkah dalam fase seperti itu, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka hal terindah adalah ketika di surga bertemu dengan Rasul dan melihat wujud Allah, seperti itu. Nah, di sini ciri-cirinya itu ada 5, ya. Yang pertama ialah membantu dalam menunjukkan jati diri. Nah, di sini dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang dituntut agar bisa berinteraksi antara satu sama lain. Nah, artinya apa? Di dalam kitab tarbiyah itu ada sebuah potongan kata al-insan madaniul toba. Artinya itu adalah manusia itu adalah makhluk individu. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, seperti itu. Harus ada bantuan dari orang lain. Sombong kalau misalkan orang merasa dirinya itu paling hebat dan mampu menjalankan hidupnya sendiri, seperti itu tidak boleh, sangat-sangat tidak boleh. Nah, seperti itu. Membantu dalam menunjukkan jati diri. Jadi ketika kita dalam bermasyarakat atau berteman, nah kita usahakan harus tetap berinteraksi atau berkomunikasi dengan mereka, seperti itu. Jangan sampai kita memotong tali silaturahmi atau memutuskannya, nauzubillah. Karena Rasulullah pun pernah bersabda dalam hadisnya, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi, seperti itu. Jadi alangkah sangat ruginya kalau orang yang memutuskan tali silaturahmi, seperti itu. Kemudian yang kedua ialah tidak mudah terpengaruh. Nah, di zaman ini banyak sekali seperti kabar, berita, kemudian cerita, ada juga penipu dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak bisa mudah untuk mempercayai mereka, gitu. Kenapa? Karena yang patut untuk kita percayai itu hanya satu, yaitu
Allah. Kenapa? Nah, di situ jadi di sini sudah menjelaskan bahwasannya ketika seseorang sudah meyakini bahwasannya Allah itu maha benar dan tidak akan pernah menipu hambanya. Nah, maka di situ dia akan terselamatkan dari orang-orang yang menghasut. Jadi tidak mudah untuk tertipu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kinerja. Nah, artinya apa? Ketika seseorang dalam badan yang sehat, akal yang sehat. Nah, dalam syair Arab itu ya ada patah yang mengatakan artinya itu akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Maka di sini dibilang untuk meningkatkan kinerja itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kinerja seseorang sudah baik, dia pasti akan merasa sangat percaya diri dengan hasil yang telah ia kerjakan. Seperti itu. Kemudian yang keempat ialah meraih kebahagiaan. Nah, dari tiga yang tadi yang sudah aku sebutkan dan aku jelaskan itu, ketika semuanya sudah dilakukan, maka yang keempat itu adalah meraih kebahagiaan. Artinya meraih hasil dari yang pertama tadi, membantu untuk menunjukkan jati diri. Jadi mudah berinteraksi, kemudian tidak mudah terpengaruh, kemudian bekerja dengan baik dan maksimal sesuai dengan proporsionalnya. Dan yang keempat ialah meraih kebahagiaan dari apa yang telah mereka lakukan tadi. Dan yang kelima dan terakhir adalah memudahkan hubungan sosial antar sesama manusia. Ya, artinya tadi sudah dijelaskan bahwasannya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi seperti itu. Maka berhubungan dengan tali silaturahmi itu sangat penting, dan jangan sampai ketika kita marah semarah-marahnya pun terhadap orang lain, baik itu kepada kepada keluarga, kepada teman ataupun masyarakat. Nah, jangan sampai kita memotong atau memutuskan tali silaturahmi seperti itu. Baik teman-teman, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.